Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. أيها الأحبة الكرام, puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu zuhur insyaallah yang kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kitab Manahilul Irfan yang disusun oleh Imam Az-Zarqani rahimahullah ta'ala, ada awamil khassa bil Qur'anil Karim. Ada amalan yang khusus, maksud amalan ini khidmat kita, kepedulian kita terhadap Al-Quran. Kalau kita lihat kepeduliannya Abu Bakar As-Siddiq kepada Al-Quran, tak bisa kita untuk menyamakannya. Kita lihat pula kepedulian Umar bin Khattab, sampai Umar berselisih paham dengan Abu Bakar tentang membukukan Al-Quran. Kata Umar ketika itu kepada Abu Bakar, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, ini sudah banyak dari golongan orang-orang yang hafal Quran, yang penghafal Al-Quran mati terbunuh di medan perang. Sudah saatnya kita membukukan Al-Quran. Kata Abu Bakar, aku tidak berani kepada sesuatu yang tidak diperintahkan Rasulullah, tapi tak memerintahkan membuku Al-Quran. Tapi kata Sayyidina Umar, ya bagaimana kalau tidak kita bukukan Al-Quran? Kita khawatir nanti Al-Quran ini pergi bersama pemiliknya. Orang-orang yang hafal Quran sudah pergi, mencari penggantinya itu tak ada. Maka oleh karena itu diangsur-angsurlah membukukan Al-Quran di zaman Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan baru bisa dibukukan itu secara tersusun itulah di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Maka disebutlah dengan Rasam Utsmani. Maka itulah ketika salat tarawih bukan Khalifatus Tsalis yang kita baca dalam beberapa kitab, tapi yang dibaca itu adalah Jami'us Suwaril Quran Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu cuma kebanyakan masjid-masjid membaca Al-Khalifatus Tsalis katanya. Tiba yang pertama Al-Khalifatul Awwal, tiba yang kedua Al-Khalifatus Tsani, tiba yang ketiga Al-Khalifatus Tsalis. Kalau kita dengan masyaikh membaca bukan Al-Khalifatus Tsalis, tapi yang kita baca Jami'us Suwaril Quran, yang mengumpulkan surah-surah Al-Quran, Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tak bisa seperti orang-orang mulia ini. Apa yang boleh kita khidmatkan untuk Al-Quran? Apa sebagai pengorbanan kita kepada kitab suci kita? Kalau Abu Bakar sudah nampak, Sayyidina Umar sudah nampak, Sayyidina Utsman sudah nampak, Sayyidina ulama-ulama dulu sudah nampak khidmat. Khidmat itu maksudnya layanan dia terhadap Al-Quran.
Al-Quran. Kita ini sebagai pelayan Al-Quran. Apa yang layak kita layani Al-Quran? Apa baru yang pernah kita lakukan sebagai pengkhidmat, sebagai pelayan Al-Quran? Apa baru yang pernah kita lakukan? Kalau Imam Syafi'i jelas mengolah hukum Al-Quran menjadi hukum fikih. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama dahulu sudah menjadi pelayan Al-Quran. Buktinya dari sekian banyak ratus ayat, ribu ayat dalam Al-Quran bisa dia olah menjadi sebuah hukum fikih. Itu tandanya beliau sebagai pelayan Al-Quran. Pertanyaannya kita hari ini yang mengaku kitab suci kita Al-Quran, apa yang pernah dan sudah apa yang kita lakukan sebagai pelayan Al-Quran? Apa yang kira-kira? Sekedar belajar Quran saja. Itu cuma kita yang bisa menjadi pelayan daripada kitab suci kita. Maka Imam Zarqani memberikan kepada kita di antaranya pertama, daripada diberhenti dia pengurus itu kan jangan berhenti begitu. Ada masjid yang diberhentikan dan pengurus ada meminta. Pertama, apa khidmat kita, layanan kita terhadap Al-Quran? Apa kata Imam Az-Zarqani? Pertama adalah layanan kita tahaddabil Qur'anil ummat al-Arab. Ini memang agak apa sedikit. Kita tak bisa jauh dari Arab. Membenci Arab itu tak bisa gitu. Walaupun kita mengatakan Islam Nusantara, oke, boleh. Setuju kita Islam Nusantara adalah Islam seperti Islam yang diamalkan oleh negeri kita. Oke, kita setuju. Tapi jangan sampai ada seolah-olah adanya Islam Nusantara itu membenci Islam Arab. Tidak bisa. Arab, Nabi mengatakan dalam hadis sahih, cintailah Arab kata Rasulullah. Kenapa cintai Arab? Annani Arab. Nabi sendiri mengatakan, aku ni orang Arab kata Rasulullah. Aku orang Arab. Kalau kita membenci Arab, berarti kita membenci Rasulullah. Tidak bisa. Silahkan jualan kita Islam Nusantara. Silahkan, tak apa-apa. Kita pun ikut kalau Islam Nusantara konteksnya adalah Islam di negeri kita. Tapi jangan sekali-kali merendahkan Arab. Maka ketika itu kan ada tokoh Indonesia yang mengatakan Islam Indonesia itu bukan Islam Arab. Oh, tersinggung Syekh Azhar ketika itu, Syekh Ahmad Tayyib. Bagaimana mungkin kita bisa lari dari Arab? Dulu boleh tanya ke nenek-nenek kita macam mana orang dulu berpakaian. Pakai kain pinggang aja di pasar. Pakai, mohon maaf, pakaian dalam, nutup dada, pakai kain pinggang. Pergi ke pasar berjualan. Coba tanya ke nenek-nenek kita. Saya pernah tanya ke nenek saya. Waktu itu nenek saya kata cerita nenek saya itu waktu dia masih kecil. Belum gadis, masih kecil, masih mulia. Ingat dia orang-orang gadis, mak-mak di zaman dia itu ke pasar pakai kain pinggang, pakai, mohon maaf, pakai yang menutup dada saja. Laki-laki pakai kain besahan saja. Pakai kain besahan saja laki-laki dulu pergi ke pasar, ke rumah. Tidak ada peradaban, Islam tidak ada. Di pemandangan, siapa yang membawanya kira-kira? Orang Arab. Kita terhutang orang Arab. Jadi di sini jelas salah satu layanan kita terhadap Al-Quran dengan belajar bahasa Arab. Nabi mengatakan, cintailah Arab kata Rasulullah, annani Arab, aku ni orang Arab. Lughat Al-Quran al-Arab, bahasa Quran bahasa Arab. Kemudian apa lagi kata Rasulullah? Wa anna lughat al-ahlal jannat al-Arab, bahasanya penduduk surga adalah bahasa Arab. Jadi kalau begitu ketiga-tiganya ini lengkap nih. Kalau kita membenci Arab, kita membenci Rasulullah. Kita membenci Quran dan kita membenci surga. Kalau begitu macam mana kita? Untuk apa hidup di dunia ini? Jadi kita tak bisa lari dari Arab, tak bisa. Bagaimanapun Arab memang lebih dahulu daripada kita. Ustaz Arab kan Abu Jahal Abu Lahab Ustaz. Iya, betul. Ada Abu Jahal Abu Lahab. Tapi jangan karena Abu Jahalnya Abu Lahab itu menutupi daripada Sayyidul Qaunain, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu pelayan kita terhadap Al-Quran dengan adanya kita belajar dengan bahasa Arab. Jadi Al-Quran tak akan pernah hilang. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tak akan pernah hilang karena Al-Quran itu
di dalam dada. Saya tadi melihat ada TikTok yang pandai ajar waktu di Mokotanto, apa katanya? Tak perlu lagi, kata dia, tak perlu lagi adanya para hafiz, kata dia. Jadi dulu di zaman Nabi banyak para hafiz, itu wajar, kata dia, karena belum ada yang pandai menulis Al-Quran. Tak ada yang pandai menulis. Sekarang Al-Quran sudah ada, kata dia. Al-Quran sudah ada di tulisan, dan bukan ditulis saja, di handphone ada, di gadget ada, di internet ada, kata dia. Tidak, tak perlu ada tahfiz gitu kecil. Itu kecil orang yang mampu petang. Jadi bagaimanapun Allah akan memberikan. Jadi nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Seperti apapun orang akan mencoba memalsukan Al-Quran, Al-Quran tak akan bisa untuk dipalsukan. Al-Quran Allah jaga. Setiap harinya ratusan manusia yang hafal Quran di dunia. Setiap tahunnya jutaan manusia yang hafal Quran. Jadi Al-Quran tidak akan pernah orang-orang bisa untuk memalsukan, apalagi menghinakan Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi salah satu cara layanan kita, khidmat kita sebagai pelayan terhadap Quran dengan belajar bahasa Arab. Kemudian cara kita lagi yang kedua, pelayan Al-Quran, kita sebagai manusia umat Nabi Muhammad mencintai Al-Quran, kitab suci kita Al-Quran. Karena kita sebagai pelayan Al-Quran itu, kata beliau, at-tashri'u qira'at al-Quran fi shalah. Dibaca Al-Quran itu di dalam salat. Itu tanda kita sebagai pelayan Quran. Kalau memang kita merasa tak butuh lagi dengan Quran, coba jangan baca Al-Quran di dalam salat. Dalam salat kita baca Quran, Pak. Apapun salatnya pasti ada baca Quran. Apapun salatnya, salat jenazah ada. Di mana letaknya Ustaz? Di mana letaknya? Al-Fatihah. Al-Fatihah kan ayat Al-Quran, surah daripada surah Al-Quran. Apapun daripada salatnya, dan bahkan baik fardan kanan atau naflan, baik itu fardu salatnya atau salat sunat, sirran kana atau jahran, baik itu salat sir atau salat jahat, yang namanya Al-Quran tetap dibaca di dalam salat. Ini salah satu tanda bahwa kita sebagai pelayan Al-Quran. Dan bahkan kata beliau, wa mathalu zalika, mathalu salat fi dzalika al-khutbatul Jum'ah. Begitu juga dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu rukun khutbah, ada 4. Khutbah pertama 4, khutbah yang kedua 5. Ada pujian kepada Allah, alhamdulillah, itu wajib ada dalam khutbah Jumat. Kalau tidak, khutbah batal, rukun. Yang kedua, salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, salawat. Yang ketiga, wasiat, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, itu wasiat. Yang keempat, ayat Al-Quran. Tinggal rukun salah satu daripada yang 4. Ketika Jumat, khutbah Jumat batal khutbah. Khutbah batal, Jumat pun berpengaruh, mesti diulang dengan salat zuhur. Begitu menjadikan Al-Quran kita sebagai pelayan daripada Al-Quran. Jadi tak bisa kita mengelakkan diri kita daripada Al-Quran. Maka disebutkan innal ladzina yatluna al-kitab Allah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Apapun itu, tetap kita menjadikan Al-Quran bagian daripada salat dan ibadah kita. Kemudian kata beliau, caranya yang terakhir, kita menjadi pelayan Al-Quran, at-targhibu fi tilawatil Quran walau fi ghairi shalah. Hendaknya seseorang itu at-targhib. Targhib ini merasa ingin untuk selalu membaca Al-Quran walaupun tidak di dalam salat. Jadi dengan kita baca Quran selalu senantiasa, ini itu termasuk menghambakan diri kepada Quran, termasuk kita pelayannya Al-Quran, karena selalu bersama Quran, baca Quran. Tidak mesti di dalam salat, di luar salat pun kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu ada hadis Nabi SAW dan
La hasada illa fisnataini. Tak boleh engkau hasad, kata Nabi. Tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, kecuali boleh kita iri dan dengki kepada dua saja. Mana kepada yang dua? Pertama, rajulin atahu Allahul Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah beri kepadanya Al-Quran dan dia baca di setiap malam dan dia baca di setiap siang. Kalau ada kita punya kawan, kerajanya tiap malam, tiap siang baca Quran, itu boleh kita iri. Boleh kita dengki kepada dia. Kedua kata Nabi, wa rajulun atahu Allahul mala wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan yang kedua, orang yang Allah beri harta dan dengan harta itulah dia berinfak setiap saatnya. Orang kaya dia berinfak. Boleh kita iri kepada mereka. Itu saja yang boleh iri kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kesimpulan kajian kita, jadikanlah diri kita sebagai pengkhidmat Al-Quran, sebagai pelayannya kitab yang suci Al-Quran. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari bahasa Arab, dengan selalu membacanya di dalam salat, dan selalu menghobikan dan menyibukkan diri untuk membacanya walaupun di luar daripada salat. Alhamdulillah at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasa kita. Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.